Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi Frandi di YouTube Mastery 1.0. Kita sudah sampai di penghujung materi, yaitu video ke-39. Saya akan membahas tentang ikhtiar langit. Kalau di modul ke-1 sampai modul ke-37 tadi kita semuanya membahas tentang teknis, teknikal, tentang ikhtiar-ikhtiar kita, yaitu ikhtiar bumi saya menyebutnya. Nah, di video yang terakhir ini saya akan membahas tentang ikhtiar langit. Pentingnya seperti apa sih ikhtiar langit? Mari simak penjelasannya berikut ini. Oke, teman-teman. Jadi ikhtiar langit kalau di bab-bab sebelumnya saya selalu menyampaikan tentang strategi, teknis gitu ya. Itu yang saya sebut dengan ikhtiar bumi. Jadi, ikhtiar yang berhubungan langsung dengan antara proses dengan hasil. Tapi ada juga ternyata ikhtiar-ikhtiar itu yang ikhtiar langit gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi di luar strategi, kepintaran, kecerdasan kita sebagai manusia. Itu saya sebut dengan ikhtiar langit. Dan ikhtiar langit ini sangat penting posisinya dan sangat vital. Kenapa? Karena ini yang saya rasakan ya selama saya meniti karir, meniti bisnis, itu ikhtiar langit inilah yang menentukan percepatan kita, menentukan kelancaran prosesnya, dan menentukan keberkahan. Kalau teman-teman pengen mengalami percepatan yang sangat cepat di bisnis ataupun karir, maka teman-teman harus kencengin di ikhtiar langit. Kalau teman-teman pengen urusannya lancar gitu ya, semuanya diberi kelancaran gitu ya, itu juga lakukan, kuatkan di ikhtiar langit. Dan yang terakhir yang sangat penting itu adalah keberkahan. Keberkahan ini adalah bagaimana aktivitas-aktivitas kita ini bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma kalau kita misalkan penghasilan kita di YouTube besar banget, kita mempunyai passive income yang sangat besar, tapi harta kita ini malah membawa kita jauh pada Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka ikhtiar langit ini menurut saya sangat bagian yang sangat penting dan harus saya sampaikan di akhir ini agar teman-teman bisa mengalami percepatan, semua urusannya diberikan kelancaran, dan yang terpenting adalah mendapatkan keberkahan. Nah, apa saja sih yang termasuk ikhtiar langit? Kalau saya paling tidak ada 6 ini ya yang bisa kita lakukan untuk menjemput ikhtiar langit gitu ya. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada pasangan, yang ketiga adalah sedekah, keempat istighfar, kelima bersyukur, dan terakhir adalah bertakwa. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis Tirmizi diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim, bahwa keridhaan Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi semua kemudahan yang saya terima adalah karena ridha Allah, dan ridha Allah adalah karena orang tua meridhoi saya. Ya, inilah alasan saya meletakkan bakti pada orang tua ini sebagai langkah awal ikhtiar langit. Jadi saya posisikan, kalau saya pribadi, mungkin teman-teman berbeda, kalau saya pribadi ini adalah ridho orang tua ini adalah nomor 1. Terus yang kedua adalah tentang berbuat baik pada pasangan. Nah, ini berarti bagi para jomblower, imers, pengusaha-pengusaha yang masih jomblo, segera menikah gitu ya. Karena salah satu cara untuk mempercepat datangnya rezeki adalah dengan menikah. Dalam surat An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang bersendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ini janji Allah ya. Jadi kalau nggak ada ceritanya teman-teman menikah kemudian teman-teman jatuh miskin, yang ada adalah malah teman-teman dibukakan pintu rezekinya. Nah, ikhtiar langit yang ketiga adalah sedekah. Ini sudah pasti ya. Nah, dalam Quran surat 65 ayat ke-7, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang mereka berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitannya. Nah, ini juga janji Allah bahwa sedekah itu akan malah memberikan kelapangan. Nggak mungkin kita bersedekah kemudian jatuh miskin, tapi sedekah ini adalah kunci untuk melipat gandakan harta kita, melipat gandakan rezeki kita. Dan yang berikutnya adalah istighfar. Dalam Quran surat 71 ayat 10-12, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi Allah sudah menjamin rezeki pada setiap umatnya, namun ada suatu hal yang dapat menghalangi rezeki itu turun, yaitu karena dosa atau karena maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu dibutuhkan introspeksi diri dan muhasabah. Istighfar ini adalah hubungannya dengan taubat, untuk menyadari kesalahan, berjanji tidak mengulangi, dan melakukan amal soleh. Jadi esensinya istighfar seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah berusaha keras, sudah melakukan YouTube Mastery dengan ini, pokoknya sudah melakukan semuanya lah, udah siang malam berjuang keras membuat konten, mengupload, udah 40 video tapi tetap zonk, maka teman-teman harus mulai muhasabah diri, mulai beristighfar. Bisa jadi rezeki teman-teman itu sudah mau turun tapi masih terhalang karena adanya dosa dan maksiat. Dengan istighfar yang diikuti taubat nasuha, tidak ada lagi penghalang untuk menerima rezeki dari Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan baginya kemudahan dari setiap kesulitan dan menjadikan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang kelima adalah bersyukur. Dalam Quran surat ayat 14 ayat 7, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi syukur ini berkorelasi dengan nikmat ya. Semakin kita bersyukur maka semakin Allah nambah nikmat kita. Bersyukur baik secara lisan maupun perbuatan. Bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit, saat bahagia maupun sedih, saat mudah maupun sulit. Rasulullah SAW mengajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah atas setiap keadaan. Dan yang terakhir adalah dengan bertakwa. Jadi bertakwa adalah berusaha maksimal menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Ini dalam Quran surat ayat 65. Dalam Quran surat 65 ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan janji bahwa akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Jadi begitu teman-teman tentang ikhtiar langit. Posisinya ini sangat vital. Jadi harapannya selain kita melakukan ikhtiar bumi dari modul 1 sampai modul 37, di modul 38 ini saya tutup dengan adanya ikhtiar langit. Artinya jangan sampai teman-teman melupakan ikhtiar langit. Kecerdasan kita, kepintaran kita, kerja keras kita itu tidak ada artinya kalau teman-teman mengabaikan ikhtiar langit ini, kalau teman-teman mengabaikan faktor-faktor langit yang bisa menentukan keberhasilan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu video penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube Mastery 1.0, bukan YouTuber biasa.